Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik, tapi kalaupun lagi nggak baik-baik saja, tenang, kamu nggak sendirian. Ya kadang hidup memang terasa berat, seolah semua hal datang bersamaan dan bikin kita jatuh. Tapi tahu nggak, justru di saat-saat itulah, perubahan besar biasanya sedang dipersiapkan. Di video kali ini, aku mau ajak kamu ngobrol soal satu hal penting, bahwa perubahan paling besar dalam hidup seringkali datang setelah kita melewati masa-masa paling sulit. Semua perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu titik, kehancuran. Entah itu karena kehilangan orang yang dicintai, ditinggalkan tanpa alasan, kehilangan pekerjaan, jatuh sakit, atau gagal meraih sesuatu yang telah diperjuangkan mati-matian. Kita tidak pernah benar-benar siap. Tak satu pun dari kita menyambut perubahan besar dengan tangan terbuka, karena pada dasarnya kita mencintai keteraturan, kenyamanan dan rasa aman. Namun justru ketika kenyamanan itu direnggut, kita dipaksa untuk melihat kenyataan yang selama ini kita hindari. Disinilah panggilan itu datang. Sebuah panggilan yang tidak kita minta. Ia datang seperti guntur di tengah malam yang sunyi, mengguncang fondasi batin yang selama ini kita anggap kuat. Tiba-tiba pertanyaan-pertanyaan besar muncul. Siapa aku sebenarnya? Apa tujuan hidupku? Kenapa semua ini terjadi? Rasa sakit dan kebingungan adalah awal dari gerbang perubahan. Tapi kita sering salah mengira rasa sakit ini sebagai hukuman. Kita lupa bahwa dalam setiap retakan, ada ruang untuk cahaya masuk. Ketika hidup memaksa kita berhadapan dengan luka, ia sebenarnya sedang memberi kita pilihan. Tetap hidup dalam ilusi, atau mulai menggali kedalaman diri. Perubahan sejati tidak pernah lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari kewajiban yang memaksa kita untuk berhenti, merenung dan memutuskan jalan baru. Maka ketika hidup terasa seperti runtuh, mungkin sebenarnya itu adalah saat di mana hidup sedang membangun ulang dirimu dari awal, dengan fondasi yang lebih kuat. Setelah panggilan itu datang, kita masuk ke dalam fase gelap. Ini adalah fase yang paling menakutkan. Karena di sini kita benar-benar merasa sendirian. Dunia yang dulu terasa akrab berubah menjadi tempat asing. Suara-suara di kepala kita menjadi lebih keras. Rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dalam kegelapan ini, waktu berjalan lambat. Satu hari terasa seperti sebulan. Kita merasa tak ada yang mengerti. Kita menyembunyikan air mata di balik senyum palsu. Berpura-pura kuat padahal hati hancur berkeping-keping. Ini adalah lembah bayang-bayang kematian batin, di mana ego kita mulai runtuh. Tapi justru di titik inilah benih kekuatan sejati ditanam. Saat dunia luar tak bisa lagi dijadikan pegangan, kita mulai mencari ke dalam. Dan di sanalah kita menemukan sesuatu yang selama ini terabaikan, diri kita sendiri. Tidak dalam versi sempurna, tapi dalam versi rapuh, polos, dan jujur. Gelap itu bukan akhir. Gelap adalah rahim dari jiwa baru. Disitulah proses kelahiran kembali dimulai. Saat kita cukup lama tinggal dalam kegelapan, perlahan-lahan kita mulai melihat bayangan lama yang belum pernah kita hadapi. Luka masa kecil, trauma yang dikubur, rasa tidak cukup yang membayangi setiap keputusan. Semuanya muncul bukan untuk menyiksa, tapi untuk disembuhkan. Namun melihat luka itu bukan perkara mudah. Banyak dari kita lebih memilih kabur, dengan sibuk bekerja, mencari validasi, menenggelamkan diri dalam hiburan, atau menyalahkan orang lain. Tapi luka yang tak disembuhkan akan terus mempengaruhi hidup kita secara diam-diam. Melihat diri yang terluka adalah langkah berani. Kita belajar untuk tidak lagi menghakimi perasaan kita. Kita belajar untuk memeluk sisi gelap kita dan berkata, "Aku bersamamu. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi." Dan di titik ini, kita mulai menyadari bahwa penyembuhan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh. Setelah menghadapi luka, kita mulai melepaskan kelekatan pada dunia luar. Kita tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa dicintai. Kita tidak lagi menggantungkan harga diri pada pencapaian. Kita mulai membangun pondasi yang lebih dalam, hubungan dengan diri sendiri. Ini adalah fase di mana kita belajar untuk duduk sendiri tanpa merasa sepi. Kita mulai menikmati keheningan. Kita membaca kembali buku yang dulu hanya menjadi hiasan. Kita menulis, berjalan kaki, berdoa, atau hanya memandang langit. Dan dalam keheningan itu, kita mendengar suara hati yang selama ini tertutupi kebisingan dunia. Harapan yang dulu kita letakkan di luar, pada pekerjaan, pasangan, status, kita tarik kembali ke dalam. Kita belajar bahwa kita cukup, bahkan dalam ketidaksempurnaan. Di titik ini kita mulai bertanya ulang tentang makna. Apa arti sukses? Apa arti bahagia? Apakah semua yang kita kejar selama ini benar-benar berasal dari keinginan hati, atau hanya warisan dari ekspektasi orang lain? Kita menyadari bahwa makna bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar, tapi dibentuk di dalam. Kita bisa memilih untuk memberi makna baru pada pengalaman lama. Kegagalan bukan akhir, tapi pelajaran. Penolakan bukan hinaan, tapi perlindungan.
Luka bukan kutukan, tapi undangan untuk menyembuhkan. Perubahan besar adalah ketika kita berani mengganti lensa kita dalam melihat hidup. Dari korban menjadi pembelajar. Dari yang menyalahkan menjadi yang memahami. Dan dari yang terluka menjadi yang memberdayakan. Melatih kesabaran dan ketabahan. Tidak ada perubahan besar tanpa waktu. Tidak ada transformasi instan. Dan penderitaan mengajarkan satu pelajaran penting yang dunia modern coba singkirkan, kesabaran. Saat kita duduk dalam rasa sakit hari demi hari, kita belajar bertahan. Kita belajar bahwa tidak apa-apa untuk tidak kuat setiap waktu. Bahwa menangis bukan kelemahan. Dan dalam proses itu, hati kita menjadi lebih luas. Penderitaan bukan hanya melemahkan, ia juga menguatkan dengan cara yang diam-diam. Mengenal diri yang sebenarnya. Setelah melewati masa tergelap, kita mulai mengenal sisi terdalam dari diri kita. Bukan yang palsu. Bukan yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain, tapi diri yang asli. Kita mulai tahu apa yang benar-benar penting. Kita tidak lagi mengejar validasi luar. Kita belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kita berdiri dengan kaki sendiri. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, kita merasa bebas, meski belum sembuh sepenuhnya. Membuka hati untuk dunia baru. Saat kita keluar dari penderitaan dengan kesadaran baru, kita melihat dunia dengan mata berbeda. Kita menjadi lebih empatik, lebih lembut, lebih bijak. Kita tidak cepat menghakimi. Kita tahu bahwa semua orang sedang berjuang. Kita mulai memberi, bukan karena ingin dianggap baik, tapi karena kita tahu rasanya kehilangan. Perubahan sejati selalu meninggalkan hati yang lebih terbuka. Penderitaan, yang dulu terasa seperti kutukan, berubah menjadi karunia tersembunyi. Menjadi cahaya bagi yang masih terjebak gelap. Kita tidak hanya berubah untuk diri sendiri. Setelah kita melewati badai, kita membawa cahaya bagi orang lain yang masih tersesat. Kata-kata kita menjadi penguat. Kehadiran kita menjadi tempat aman. Kita tidak perlu menjadi sempurna. Tapi kisah kita, luka kita, perjuangan kita, bisa menjadi jembatan bagi mereka yang sedang mencari jalan keluar. Penderitaanmu tidak sia-sia jika bisa menjadi lentera bagi jiwa lain. Penderitaan sebagai gerbang kebangkitan. Pada akhirnya, kita menyadari satu hal besar. Penderitaan bukan akhir, tapi gerbang. Bukan hukuman, tapi undangan untuk lahir kembali. Perubahan besar memang menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan jika kita memilih tidak berubah. Lebih menyakitkan jika kita mengkhianati potensi diri kita demi kenyamanan palsu. Maka ketika penderitaan datang lagi, dan pasti akan datang lagi, kita tidak lagi melawan. Tapi menyambutnya sebagai teman lama yang datang untuk membawa kita lebih tinggi, lebih dalam, lebih sejati. Karena perubahan paling besar memang membutuhkan penderitaan. Menerima diri yang pernah hancur. Perjalanan menyembuhkan tidak lengkap tanpa menerima bagian-bagian dari diri kita yang pernah hancur. Luka-luka itu tidak hilang. Mereka tetap ada. Tapi kini kita tidak membenci mereka. Kita bahkan mulai mencintai mereka. Dulu, kita ingin membuang masa lalu. Kini kita menyadari, masa lalu itu adalah guru. Setiap kegagalan, setiap air mata, setiap kehilangan telah membentuk kita. Kita tidak perlu sempurna untuk mencintai diri kita. Kita hanya perlu jujur. Dan dari kejujuran itulah penerimaan muncul. Dalam keheningan malam saat tidak ada lagi yang bisa disalahkan, kita berhadapan dengan cermin kehidupan. Kita melihat bayangan diri yang dulu rapuh, penuh luka, penuh ketakutan. Tapi dari sanalah muncul empati. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama yang pernah merasakan getirnya perjalanan. Menyatu dengan luka, bukan menolaknya. Kita diajari bahwa luka harus disembuhkan, tapi tidak semua luka bisa disembuhkan dalam arti lenyap. Beberapa luka akan tetap tinggal, tapi tidak lagi menyiksa. Mereka menjadi bagian dari diri kita, seperti bekas jahitan yang kini menjadi tanda kekuatan. Luka tidak selalu harus hilang. Yang penting adalah bagaimana kita hidup bersama luka itu. Dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Dengan penerimaan, bukan penghindaran. Seperti air dan tanah yang menyatu, kita dan luka bukan lagi dua hal yang saling melawan. Mereka melebur menjadi satu bentuk kehidupan yang baru. Bukan versi kita yang lebih lemah, tapi versi kita yang lebih kuat karena pernah jatuh dan memilih bangkit. Kedamaian yang tidak bergantung pada dunia luar. Di titik ini kita mulai merasakan jenis kedamaian yang berbeda. Bukan kedamaian karena hidup berjalan mulus, tapi kedamaian karena kita tidak lagi melawan apapun. Kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada validasi, status, atau pengakuan. Kita bisa duduk dalam keheningan dan merasa cukup. Kita bisa gagal tanpa membenci diri sendiri. Kita bisa ditolak tanpa merasa tidak berharga. Ini bukan berarti kita tidak merasa sakit, tapi kini kita tahu, rasa sakit tidak berarti kita gagal. Itu hanya bagian dari menjadi manusia. Kedamaian sejati muncul ketika kita berhenti mengejar kedamaian di luar.
Saat kita mampu berdamai dengan yang tak bisa dikendalikan, justru di sanalah kita menemukan kemerdekaan sejati. Menyadari bahwa tidak semua orang akan mengerti. Setelah berubah, kita mulai menyadari bahwa tidak semua orang bisa mengikuti perjalanan kita. Beberapa teman menjauh. Beberapa keluarga tidak memahami. Dan itu menyakitkan. Tapi bukan berarti perjalanan ini salah. Perubahan besar sering membuat kita berbeda. Kita mulai bicara dengan cara baru. Melihat hidup dengan lensa baru. Dan itu bisa membuat orang di sekitar merasa asing. Namun, kita tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Kita hidup untuk menjadi versi paling jujur dari diri kita sendiri. Dan itu adalah bentuk keberanian tertinggi. Tidak semua orang akan ikut tumbuh. Tidak semua orang akan memilih jalan yang sama. Dan tugas kita bukan meyakinkan mereka tapi tetap berjalan. Karena jiwa yang telah melihat cahaya tidak bisa kembali pada kegelapan yang pura-pura. Melihat dunia dengan mata yang baru. Setelah semua yang kita lalui, dunia tidak berubah. Tapi cara kita melihatnya berubah total. Hal-hal kecil terasa berarti. Senyum orang asing, hangatnya kopi pagi. Detik-detik sunyi sebelum tidur. Kita tidak lagi terburu-buru. Kita tidak lagi mengejar kehidupan. Kita mulai hidup di dalamnya. Penderitaan, dengan caranya sendiri, telah mengembalikan kita ke saat ini. Dan hanya di saat inilah, hidup benar-benar terjadi. Dunia yang dulu kita lihat sebagai medan pertempuran, kini menjadi taman belajar. Bahkan penderitaan orang lain, kini tidak lagi kita pandang dengan penghakiman, tapi dengan kelembutan. Memberi tanpa harus diakui. Kita mulai mencintai tanpa syarat. Membantu tanpa pamrih. Berbagi bukan untuk diakui, tapi karena kita tahu. Dunia sedang membutuhkan lebih banyak kasih. Kita tahu seperti apa rasanya hancur. Dan karena itu kita menjadi lebih lembut, lebih mendengar, lebih hadir. Penderitaan mengubah kita dari pribadi yang haus cinta menjadi pribadi yang memancarkan cinta. Memberi menjadi bentuk penyembuhan, kita tidak lagi memberi dari kekurangan, tapi dari kelimpahan batin. Dan saat kita memberi, jiwa kita pun turut tumbuh, mengubah rasa sakit menjadi karya. Banyak karya terbesar di dunia lahir dari rasa sakit terdalam. Puisi, musik, seni, tulisan, bahkan bisnis yang menyentuh banyak orang, seringkali lahir dari jiwa yang pernah jatuh. Kini kita juga mulai menemukan cara untuk mengalirkan luka kita menjadi kontribusi. Kita menulis, kita mencipta, kita menolong. Bukan untuk menghilangkan luka, tapi untuk menjadikannya bahan bakar. Dari penderitaan lahirlah karya. Dan karya itu menjadi warisan dari jiwa yang pernah terluka. Karya yang lahir dari hati yang remuk justru membawa cahaya bagi dunia. Dan dalam proses mencipta itu, kita menyembuhkan bukan hanya diri sendiri, tapi juga mereka yang sedang dalam kegelapan. Menerima bahwa perjalanan ini tidak pernah selesai. Kita tidak pernah selesai sembuh. Tidak pernah selesai berkembang. Setiap hari kita belajar. Setiap hari kita berhadapan dengan bagian baru dari diri yang belum kita kenal. Tapi kita tidak lagi gelisah. Kita tidak lagi mengejar kesempurnaan. Kita menjalani proses ini dengan damai. Kita tahu, setiap tantangan bukan hukuman, tapi undangan untuk bertumbuh lebih dalam lagi. Dan kita tidak takut. Karena kita tahu, kita telah melewati gelap yang paling gelap dan kita keluar sebagai jiwa yang lebih bijak. Perjalanan tidak berakhir. Tapi kini kita tidak lagi takut untuk terus berjalan, karena setiap langkah adalah rumah. Setiap napas adalah pelajaran. Terlahir kembali sebagai diri sendiri. Inilah titik akhir dan titik awal yang baru. Kita telah mati sebagai diri yang lama, dan lahir kembali sebagai diri yang sejati. Bukan sempurna. Tapi sadar, penuh luka tapi tidak lagi takut terluka. Kita berjalan di dunia ini bukan dengan keangkuhan, tapi dengan ketenangan. Karena kita tahu, semua yang terjadi, semua penderitaan, semua kehilangan, tidak sia-sia. Mereka adalah jalan pulang. Pulang ke hati. Pulang ke kesadaran. Pulang ke cinta. Dan kini dengan langkah perlahan, kita siap menjalani hidup bukan karena harus, tapi karena kita memilih. Dengan mata yang terbuka, hati yang lembut, dan jiwa yang mengakar. Perubahan paling besar memang membutuhkan penderitaan. Tapi kini kita tahu, penderitaan itu sendiri adalah anugerah yang menyamar.